mencapai prestasi belajar secara optimal. Tujuan PKB kemarin sudah disampaikan Pak Kasih, oke? Sudah, Pak Kasih sudah ngisi kan? Sudah. Pembukaannya itu. Jadi tujuannya itu agar dengan cara mengajarnya berubah, pedagogiknya bertambah seperti itu. Kemudian nanti AKM-nya itu jadi kok AKG gitu? AKG-nya itu nilainya jadi lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, ini tujuannya meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB di MGMP. Ini belum diubah, harusnya KKG. Meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru. Kemudian memfasilitasi sumber belajar guru dalam memahami kerja ilmiah, mengidentifikasi kemampuan yang berkembang pada kerja ilmiah dalam pembelajaran IPA, dan merancang strategi dan kompetensi lain. Organisasi pembelajarannya seperti ini. Jadi ada 3 JP, 3 jam pembelajaran. Tidak ada on-nya kalau yang kerja ilmiah dan keterampilan proses sains itu tidak ada on-nya. Tapi dengan diharapkan on sendiri-sendiri, mempraktekkan di madrasah masing-masing. Nah, pengenalannya, pembelajaran IPA itu kalau kita cuma mendengarkan toh itu kan tidak ada proses pembelajaran yang bermakna. Makanya IPA itu harus melalui melakukan. Kalau dia melakukan akan lebih teringat dan pengalaman belajarnya anak-anak itu lebih bisa bermakna, seperti itu. Nah, tujuannya setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu memahami metode ilmiah itu apa atau seperti apa, memahami keterampilan proses sains itu seperti apa, kemudian melakukan penilaian performansi terkait keterampilan proses sains pada siswa. Sudah ada gambaran keterampilan proses sains itu seperti apa? Belum, Pak. Belum ada? Belum. Metode ilmiah? Metode ilmiah? Itu kelihatan dulu kelas SMA udah ada gitu. Kelihatan, jadi SMA tuh. Kalau semia, oh semia. PGA, oh PGA sudah anu ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti apa itu keterampilan proses IPA atau sains dan metode ilmiah akan kita pelajari, tapi melalui melakukan, bukan hanya dengan duduk mendengarkan atau membaca, tapi melalui melakukan. Sebelum kita mulai, ini nanti kita bagi dulu menjadi seperti kemarin 5 kelompok ya. Kelompoknya mau berubah atau tetap seperti kemarin? Berubah. Nah, ini ada sudah berapa orang? 25. Berarti satu kelompok 5 orang. Kemarin gini atau bukan? Kelompoknya? Berhitung. Berhitungnya ke sini atau ke belakang? Jadi ini mungkin tetap berubah kalau
Kemarin tempat duduknya oh beda. Ini sudah 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke. Ini 4, nanti nabrak itu. Belakangnya ada? Gini aja ya. Kesampingkan saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang bapaknya itu berarti? Itu bapak sama bapak bisa aja nanti enggak. 1, 2, 3. Yang ibu sama bapak yang di tengah itu ini loh. Ini di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4, 4 yang 1, 2, 3, 4. Aku harus apa mau? Iki, awet dhewe iki, ngene iki. Oh iya. Santai wae ro aku. Aku tak medio. Meja paling depan ini tolong tidak usah digunakan. Jadi meja kedua sampai ke belakang ya digunakan. Digabung-gabungkan, oke. Jadi mungkin paling nggak 2 meja atau 4 meja jadi 1, 4 meja jadi 1. Yang deretan meja paling depan dikosongkan aja. 6 lembar. Kemudian nanti ke pos-pos. Ini pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Terus pos 6-nya nanti di sini aja. Pos nanti gini, kelompok 1 ke pos 1. Kelompok 2 ke pos 2, kelompok 3 ke pos 3, kelompok 4 ke pos 4, kelompok 5 ke pos 5. Setelah selesai dari pos 1, kelompok 1 ke pos 2. Jadi giliran gitu. Nah, setelah selesai semua kelompok, kembali ke tempat duduknya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin yang maju cukup 2 orang ke pos itu. Nek semuanya maju nanti penuh. Jadi cukup 2 orang aja. Oke, jadi satu kelompok itu cuma 2 orang aja yang maju. Maksudnya kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana? Oh, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ketemu gitu. Manut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adanya kurang di pos 1 itu. Harusnya biji kacang tanah. Tapi kemarin saya lupa matur sama panitia. Tuku sik ya tak terke yo. Tuh. Wajib boleh. Tidak apa-apa. Nek ada. Dua atau 3? Oh, Nggak usah. sisa yang kemarin. Semua benda yang ada di meja ini nanti berguna lebih.
Kemudian ini saya bagi dulu, nanti terus seperti itu langkah kerjanya. Setelah selesai semua, selesai mengerjakan lengkap, kemudian baru presentasi ke depan. Oke. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sekiranya sedang bisa dibawa ke mana-mana. Warnanya hitam, merupakan benda mati. Bisa ditaruh di dalam tas. Hitam, warna hitam, bentuknya berukuran persegi panjang. HP? Apa? HP? HP sama rawan mana? Bapak mah hitam, sebelah. Oh, hitam terus digunakan bisa kopi. Nggak bisa mati. Dibaca kok tinggal mau. Lah, Warna. Jangan terlalu luas masalah jarak. Gede banget. Nggak ada perlu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendeskripsikan benda yang diperlihatkan kepada kami. Satu, terbuat dari besi. Warnanya
yang tadi agak kehijauan, tapi bisa juga biru, merah, dan lain sebagainya. Cara kerjaku ditekan, mempunyai 2 lubang. Ya, ya, perforator. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi pos ke-6 itu adalah mengkomunikasikan. Jadi ketika dengan termasuk keterampilan proses lain itu ya. Jadi ketika dengan mungkin menemukan suatu tumbuhan atau hewan, nah kemudian mendeskripsikan itu, kemudian itu dideskripsikan di dalam kelas. Anak-anak kan mungkin seperti itu. Dengan si ajak anak-anak itu keluar, nah, kemudian apa yang mereka temui misalkan hewan atau tumbuhan, suruh mendeskripsi itu. Nah kemudian ditampilkan di depan kelas, presentasi di depan kelas. Nah yang lain menebak, oh tadi apa itu, seperti itu. Kalau jenengan kan sudah spesifik tadi, ada yang langsung digunakan untuk menulis, ada yang langsung digunakan untuk itu. Nah, nanti kalau tumbuhan atau hewan itu kan belum spesifik, okay. Nanti pasti anak-anak menebaknya agak lama. Tapi kalau deskripsinya itu sudah detail, nanti anak akan lebih mudah untuk menebaknya yang lain. Nah sekarang nanti gantian. Mungkin kelompok 1 itu pos 1, kelompok 2 pos 2, kelompok 3 pos 3, kelompok 4 pos 4, dan kelompok 5 pos 5. Nanti gitu aja deh, nggak usah semuanya maju. Kalau kelompok 1 maju pos 1 sampai pos 5, nanti habis zuhur baru selesai nanti. Jadi gitu aja. Kelompok 1 pos 1, kelompok 2 pos 2, kelompok 3 pos 3, kelompok 4 pos 4, kelompok 5 pos 5. Untuk yang pertama itu jeruk, permukaannya itu halus, bentuknya bulat, terus bila dimakan itu berair dan rasanya segar, baunya juga segar. Indranya untuk yang permukaan halus itu diraba atau tangan. Untuk bentuknya itu bisa dilihat dengan mata. Untuk yang rasa manis dan berair itu bisa menggunakan pengecap atau lidah. Yang baunya ketika kita buka itu kan pasti ada bau segar. Nah itu menggunakan indera penciuman atau hidung. Untuk biji kuaci itu bentuknya oval, bisa dilihat dengan mata. Permukaannya bergelombang karena ada apa namanya? Bila di kulitnya itu tidak beraturan, ya, bergelombang. Ada yang halus, ada yang bergelombang. Itu bisa kita menggunakan indera peraba atau tangan. Untuk rasanya itu asin dan gurih, itu menggunakan indera pengecap atau lidah. Untuk kertas bentuknya itu lunak, mudah direntangkan, ya. Itu menggunakan indera penglihatan mata. Teksturnya kita bisa meraba, yaitu lentur, elastis, dan halus. Kami tentang pengelompokan benda di pos 2. Dari pengamatan kami, benda di pos 2 dapat kami kelompokkan menjadi 2, yaitu
yang berasal dari bahan alam dan hasil olahan. Yang berasal dari bahan alam diantaranya jeruk dan biji kuat. Sedangkan yang hasil olahan atau harus diolah oleh pabrik yaitu penghapus, kapur, korek. Itu adalah hasil olahan dan kita tidak bisa membuatnya. Itu yang pengolahan, pengelompokan. Caranya memang beda sub, beda jenengan toh. Ini coba pikirkan kembali, dapatkah bahan tersebut dikelompokkan lagi? Dari bahan tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi sub bagian. Yang pertama, benda hidup dan benda tidak hidup. Koaci dan jeruk termasuk benda hidup. Yang lainnya benda tidak hidup. Jadi koaci dan kan hidup itu dari tanah harum. Kemudian dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Kemudian bisa dikelompokkan lagi menjadi benda tersebut bisa memiliki perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikian presentasi dari kelompok 1. Dalam yang kimia yang dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya kapur kita gunakan kan tetap berwujud kapur. Kalau jeruk kan tidak bisa berubah menjadi jeruk. Atau 3 benda. Yang pertama yaitu bubuk gula, bubuk tepung dan air. Nah, soal yang pertama disediakan bubuk gula dalam cangkir A dan bubuk tepung dalam cangkir B. Di sini kita disuruh untuk mendeskripsikan ciri-ciri bubuk gula dan bubuk tepung. Ciri-ciri bubuk gula yang pertama, butiran besar dan kasar. Yang kedua, butiran cepat tenggelam. Yang ketiga, setelah dimasukkan ke air tidak ada endapan. Ciri-ciri bubuk tepung, butiran lembut dan halus. 2. Butiran mengapung dan menggumpal. Setelah dimasukkan ke gelas, diaduk air menjadi keruh dan putih. Terigu lama-lama akan mengendap. Di soal keempat, amati bubuk di cangkir C. Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, disimpulkan benda apakah itu? Jelaskan alasan atas kesimpulannya. Nah, di cangkir C atau di gelas C, itu kita memasukkan gula. Setelah kita aduk, warna tidak berubah setelah ditambah gula. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan jika ada yang berbeda disampaikan. Terima kasih. Ada yang berbeda? Ada yang sama. Jadi yang A itu tadi tepung terigu atau tepung gula? Gula. Yang B yang tepung terigu. Kemudian C itu adalah larutan gula, seperti itu. Itu C itu sebagai pembanding. Kalau tepung terigu itu kan pasti tidak larut. Oke. Tidak larut tercampur ya, tapi tidak larut aman. Karena masih dalam bentuknya sendiri. Oke. Seperti itu. Kemudian ini tadi namanya keterampilan proses sains, terdiri dari mengamati, kemudian mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi, menginferensi, mengkomunikasikan, seperti itu. Jadi keterampilan proses sains. Menginferensi itu artinya membandingkan dengan referensi yang sudah ada. C itu kan kita anggap sebagai referensinya. Apa itu keterampilan proses sains?
yaitu segala sesuatu yang dilakukan orang ketika melakukan kerja ilmiah. Kalau mengamati, ini kita nanti datanya adalah data kualitatif, bentuknya kualitatif. Kemudian yang kuantitatif adalah data yang ketiga tadi, yaitu mengukur itu data kualitatif. Ketika data kualitatif itu belum cukup, maka diperlukan data kuantitatif. Nah, ini penguatan KPS terdiri dari mengamati dapat bersifat kualitatif dan dapat bersifat kuantitatif. Kualitatif tidak memerlukan pengukuran, sedangkan pengamatan kuantitatif memerlukan kegiatan pengukuran untuk mendapatkan fakta-fakta lebih detail tentang hasil pengamatan. Mengklasifikasi adalah mengelompokkan benda atau peristiwa berdasarkan kesamaan, perbedaan, atau hubungan. Mengukur adalah membandingkan benda dengan benda lain yang telah ditentukan sebagai suatu satuan. Tadi satuannya apa? Korek api. Memprediksi adalah membuat dugaan berdasarkan literatur mengenai hasil peristiwa di masa depan berdasarkan kesimpulan sementara atau hipotesis. Tadi kan memprediksi keramik tenggelam, kemudian batang korek api mengapung. Menginferensi adalah menjelaskan atau menginterpretasikan hasil pengamatan. Kemudian mengkomunikasikan adalah menyampaikan gagasan, hasil pengamatan, hasil investigasi kepada orang lain. Nanti ini saya kasihkan bayangan ini. Selanjutnya yaitu kegiatan memahami metode ilmiah. I'm walking alone, the streets kelompok mana? empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Perilaku cacing. Nah, pertanyaannya ini. Amati cacing dengan senter. Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang cacing terkait keberadaan cahaya? Nah, itu dilihat, tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan itu. Nggih, pertanyaan itu. Terkait dengan senter dan cacing. Nah, bertanya itu pasti apakah atau bagaimana atau apa. Pokoknya pakai kalimat kata tanya. Bagaimana senter ketika ada cacing? Tentang perilaku cacing. Nah, pertanyaannya ini. Amati cacing dengan senter. Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang cacing terkait keberadaan cahaya? Nah, itu dilihat, tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan itu. Nggih, pertanyaan itu. Terkait dengan senter dan cacing. Nah, bertanya itu pasti apakah atau bagaimana atau apa.
Pokoknya pakai kalimat kata tanya. Ini ya. Bagaimana center ketika ada cacing? Kami ingin bertanya, apakah yang akan terjadi apabila cacing disinari dengan senter? Kelompok 1 membuat hipotesis atau dugaan apabila cacing disinari dengan senter, ini cacing akan mencari tempat persembunyiannya. Aduh wi. Terus, kita menguji dengan adanya kita membuat hipotesis, kita akan menguji. Nah, yang pertama kita akan menyiapkan sebuah senter. Selanjutnya ambil seekor cacing. Nanti. Selanjutnya arahkan senter ke arah cacing tersebut. Nah, baru kita akan amati apa yang akan terjadi pada cacing tersebut. Nah, setelah kita menguji dugaan tersebut, kita akan menulis dan menganalisa hasilnya. Nah, hasilnya itu apa? Yang pertama, cacing akan bergerak mencari tempat yang lebih gelap atau bersembunyi. Yang kedua, karena kulit cacing ini peka terhadap rangsangan cahaya, sehingga dia akan bersembunyi. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan, kelompok 1 menyimpulkan bahwa cacing akan menghindari paparan sinar untuk menjaga kelembapan tubuh. Nah, inilah dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Malah jadi diskusi meneh. Marah dadi balaku kan sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu bagaimana reaksi cacing ketika terkena sinar senter. Hipotesis atau dugaan, jika saya menyinari cacing tanah dengan senter, kira-kira akan menggeliat atau mencari tempat yang lebih gelap. Kemudian menguji dugaan. Yang pertama, menyiapkan cacing tanah dan senter. Kemudian melakukan percobaan ketika cacing tanah tanpa diberi sinar dari senter tersebut, reaksinya akan bagaimana. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan ketika cacing tanah disinari lampu senter, reaksinya itu akan bagaimana. Menulis dan menganalisis hasil. Sebelum disinari senter, cacing tanah bergerak normal atau diam saja. Namun setelah disinari oleh sinar dari senter tersebut, maka cacing akan menggeliat dan mencari tempat yang lebih gelap. Analisis, cacing menyukai tempat yang lebih gelap. Kesimpulan dari kelompok kami, setelah melakukan percobaan, ternyata benar cacing akan menggeliat ketika terkena sinar senter dan mencari tempat yang lebih gelap. Tegas meneh. Lah maju. Enggak tambah wek. Entuk wedang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan melakukan investigasi perilaku tentang cacing. Yang pertama, apa yang terjadi pada cacing ketika disinari pakai senter? Sedangkan hipotesis yang terjadi jika mendapat sinar dari senter itu, maka cacing akan bergerak menggeliat. Dan hasil dugaannya, untuk menguji dugaannya itu yang pertama, siapkan cacing dan senter. Kemudian letakkan cacing di tempat yang gelap. Yang ketiga, sinari cacing dengan menggunakan senter. Untuk analisis hasilnya, cacing akan bergerak menggeliat ke arah yang gelap. Sedangkan kesimpulannya, pada saat cacing tanah disinari menggunakan senter, maka cacing akan bergerak atau menggeliat menuju arah yang gelap. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak, maju Mbak. Kendeli Mbak. Kok nak disorai tak bantu. Bantu nyorai ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya wakil dari kelompok 4 ingin menginvestigasi perilaku cacing. Untuk yang pertama, bagaimana reaksi cacing ketika terkena cahaya senter? Kami membuat hipotesis, cacing tersebut akan menghindari cahaya tersebut dan mencari tempat yang lebih gelap. Kami menguji dugaan, yang pertama menyiapkan senter, yang kedua menyiapkan cacing, yang ketiga kami menyiapkan box tertutup yang bercelah, yang keempat letakkan cacing di luar box, kemudian cacing diberi cahaya senter. Kami menulis dan menganalisis hasilnya. Ketika cacing terkena cahaya senter, cacing bergerak masuk ke dalam box tersebut melalui celah-celah tadi. Jadi kami menyimpulkan bahwa ketika cacing terkena cahaya, mereka akan mencari tempat yang lebih gelap. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.